Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mendownload sertifikat akreditasi ya, dan hasil evaluasi dari akreditasi ya. Sebenarnya video ini sudah lama ingin saya buat karena sudah lama nih, sudah bulan Januari sudah muncul pemberitahuan, kemudian ini sudah diberitahukan hasilnya seperti apa, hasil akreditasinya, tetapi pada saat itu belum muncul ya sertifikatnya. Kemudian mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu baru muncul sertifikatnya. Nah, saat itu ingin segera membuat ya video untuk tutorial membuat atau mendownload sertifikat akreditasi, tapi karena satu dan lain hal ya, karena saya juga harus isolasi mandiri, jadi baru sempat kali ini membuatnya ya. Oke, caranya yang pertama masuk Arjuna ya, arjuna.ristekprint.go.id. Kemudian silahkan login ya, di sini login menggunakan username yang sudah ada. Oke, sudah, saya masuk aja ya. Nah, ini adalah dashboard usulan jurnal ya. Kebetulan saya hanya ada satu jurnal di sini yang saya usulkan akreditasi ya, JPFA itu ya. Jadi di sini kalau kalian lihat daftar terbitannya cuma satu di sini ya, JPFA. Oke. Kalau kalian ingin tahu hasilnya, di sini ada hasil penilaian akreditasi ya. Jadi masuk ke kelola usulan penilaian, ada hasil penilaian akreditasi. Ini akreditasi tahun 2018, jadi sekitar 3 tahun yang lalu sudah ada di sini ya, Sinta 2, kemudian ini juga ada di sini 75,89. Nah, di sini yang ini jurnal JPFA yang jurnal saya kelola ya. Ini adalah hasil akreditasi tahun 2021 keluarnya ya. Jadi usulannya 2020 Oktober, kemudian keluarnya Februari 2021 gitu ya. Peringkat 2 nilainya alhamdulillah juga naik ya, di sini 5,9. Nah, kalau ingin melihat komentar-komentarnya atau masukan dari asesor akreditasi, ini bisa diklik di sini ya, ada klik komentar. Kalian bisa klik. Nah, ini adalah beberapa komentar dari asesor. Nanti bisa sebagai acuan, sebagai masukan ya, supaya kita bisa lebih meningkatkan hasil penilaian ya, atau meningkatkan grade di tinta ya. Oke. Kemudian gimana sih Pak caranya? Bagaimana caranya untuk mendownload sertifikat? Nah, di sini kan seolah-olah kita cari juga sulit kan, di sini juga nggak ada. Kemudian di bagian hasil juga nggak ada. Ternyata tempatnya itu ada di sini nih, di kelola terbitan, daftar terbitan. Nah, ini agak tersembunyi ya di sini, menu garis-garis ini. Nah, di sini baru bisa kita lihat cetak sertifikat. Nah, di sini bisa dipilih ya, pilih yang paling tinggi saja supaya bagus hasilnya. Nah, ini baru kita bisa mencetak sertifikat akreditasi. Ya, ini ya untuk pelaku, misalkan di sini sudah ada. Memang yang sekarang itu yang tanda tangan Pak Menteri ya secara langsung, makanya itu di sini SK-nya tahun 2020 tapi diterbitkannya 2021 ya, karena memang ini langsung ke Pak Menterinya, jadi agak lama mungkin proses administrasinya dibandingkan kalau zaman saya dulu 2018 itu hanya dirjen kalau nggak salah ya, itu lebih cepat keluar SK-nya gitu ya. Oke. Jadi ada di sini sekali lagi dicetak sertifikat di titik ini ya. Saya ulangi, dari kelola terbitan, daftar terbitan. Sini jurnal kalian tinggal dipilih saja, cetak sertifikat, klik garis-garis ini, kemudian cetak sertifikat. Oke. Pastikan di sini prosesnya sudah selesai ya. Kalau belum selesai berarti memang belum selesai akreditasinya, sehingga ya jelas belum ada hasilnya kan gitu ya. Oke. Nah, ini hasil sertifikatnya. Perhatikan bahwa untuk sertifikat akreditasi di sini selalu ada periode ya. Jadi mulai dari kapan? Di sini untuk JPFA mulai dari volume 10 nomor 1 kemudian sampai dengan volume 14 nomor 2 2024. Jadi ada masa berlakunya. Jadi penulis juga harus hati-hati di sini. Ketika misalkan 2024 itu 2025 ya, misalkan awal itu belum reakreditasi, maka bisa jadi jurnal ini terkategori tidak terakreditasi gitu. Jadi pengelola jurnal juga harus selalu ingat ada batas akhir akreditasinya. Jadi kalau kemarin tuh
jurnal saya itu 2020 akhir ya, volume 10 nomor 2 itu batas akhirnya. Tapi daripada saya terlambat, saya ajukan mulai dari volume 10 nomor 1 2020. Jadi minimum 1 tahun terakhir, kalau ya 6 bulan terakhir ya sebenarnya minimumnya. Oke. Tuh. Supaya apa? Supaya tidak ada satu edisi ataupun 2 edisi yang tidak terakreditasi gara-gara kita terlambat untuk mengajukan akreditasi. Oke. Tapi ini juga sebagai aturan baru ya di proses akreditasi Ristek BRIN, bahwa untuk jurnal-jurnal yang baru akreditasi, mungkin baru 1 nomor atau baru 1 tahun ya, baru akreditasi tahun kemarin ngajukan lagi, itu sekarang belum masuk di prioritas ya. Jadi belum diprioritaskan untuk masuk di penilaian akreditasi gitu ya. Oke. Ya karena memang pengusulnya itu banyak dan asesornya sedikit, sehingga perlu ada skala prioritas dalam pengajuan akreditasi. Oke. Ya mungkin itu saja untuk video singkat kali ini. Ini karena banyak yang masih bertanya bagaimana cara mendownload sertifikat seterusnya. Karena itu saya buatkan video singkat ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.